Selanjutnya yang saya hormati pembicara kita yang luar biasa, Ustadz Sufyan Tsauri. Luar biasa ya, yang bikin beliau ini masih ada karena memang belum ajalnya sebetulnya. Karena kalau saya lihat di medsos itu, Ustadz Sufyan Tsauri itu udah target ditembak mati soalnya. Karena kawannya Dul Matin ya, Nurdin M. Top, luar biasa. Jadi pas nembak beliau pistolnya nggak bunyi kayaknya ya, cuma macet itu. Subhanallah, luar biasa. Pengalaman beliau yang sungguh luar biasa, bahkan levelnya sudah komandan batalion ya, luar biasa. Nanti bisa kita mendengarkan sharing ceritanya, karena dua pembicara kita ini bukan abal-abal lagi, betul-betul di lapangan. Mempelajari kitab-kitab Najd, Pak. Maka sebenarnya ada kata-kata dari muhaddis Syarif Al-Auni pernah mengatakan ingkaru alaqatun atakfir adurur athaniyah khiyanatun lil ummah wal watan. Mengingkari adanya korelasi antara paham-paham takfiri dengan kitab ad-durur athaniyah fi ajwab bin najidiyah, maka berarti dia telah mengkhianati umat dan negara Saudi sendiri. Kenapa? Kalau sampai hari ini ya masih kalau a'immah dakwatun najd ya yang modern hari ini seperti Syekh Fauzan, Syekh bin Bas, ya, syekh-syekh yang lain tetap mengagungkan sejarah Muhammad bin Abdul Wahhab bahwa dia nggak boleh salah dan selalu benar, maka sejak itu pemikiran takfir itu akan terus ada, Pak. Ini ulama udah banyak membahas masalah ini. Ya. Maka dulu saya sempat agak marah kalau dibilang dikit-dikit Wahabi, dikit-dikit Wahabi. Ternyata setelah saya masuk penjara, betul. Memang dari situ. Penyelarasan, biar tidak terjadi kontradiksi kacau di masyarakat, maka harus ditertibkan, Pak. Bukan nggak boleh Anda jadi mazhab tanpa mazhab, boleh aja silakan. Tapi Anda nggak boleh mengajarkan kepada orang lain, menanamkan pemahaman itu kepada orang lain. Anda tetap tunduk di konstitusi, di pelajaran agama dari tingkat TK, SD, itu mazhab Syafi'i. Tertib, Pak, jadinya, Pak. Dan semua, Pak, ini berlaku sudah selama ribuan tahun, Pak. Dari kerajaan Ternate, kerajaan Aceh, kerajaan Perlak, ya, kerajaan-kerajaan di seluruh Indonesia, Demak dan sebagainya, maka menjadikan mazhab akidah Asy'ariyah dan juga mazhab daripada Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, ya, atau mazhabnya adalah mazhab Syafi'i dengan tetap mengambil referensi daripada 4 mazhab yang lainnya, Pak. Tertib, Pak. Tapi ketika dia dibebaskan dengan alasan demokrasi, dipilih dengan alasan suka-suka kita, yang terjadi kejadian seperti pembulian ya di Aceh, kemudian di Biren kemarin sampai ada pembakaran masjid, ya kan, kemudian ada pengusiran masjid Imam Ibnu Hambal di Bogor ya sampai diusir oleh warga Bogor dan sebagainya. Terus sebenarnya yang terakhir kemarin di Lombok itu, ini akan terus terjadi, Pak, kegaduhan ini. Gitu. Makanya saya sejak itu udah ya, agar apa? Agar dakwah kita ini nggak resisten, ya, menimbulkan fitnah di gejolak di tengah masyarakat. Apalagi itu juga membuat dakwah kita jadi stagnan, ya, jadi dimusuhi oleh tetangga, kelihatan berbeda dengan masyarakat dan sebagainya. Maka kita perlu, Pak, belajar. Saya rasa di JI juga sudah mempelajari tentang fikih seperti Imam Abu Suja dan sebagainya. Nggak ada salahnya, Pak, kita belajar, Pak. Dan bahkan kalau antum update tentang jihad global, Al-Qaeda, itu sampai saya harus menulis buku tentang tamadzub, ya, terkait dengan mazhab. Wajib bagi aktivis jihad, dia harus bermazhab dengan mazhab tempatan. Dan kegagalan jihad chase-nya, kalau Bapak tahu, itu karena dulu Khattab, Pak. Tahu Khattab, Jenderal Khattab? Ya, itu sampai sekarang diakui itu jihadnya orang-orang Salafi, Pak. Itu dia kalau telepon, Pak, terkait dengan permasalahan chase-nya, itu teleponnya dengan Syekh Utsaimin. Bayangkan, Syekh Utsaimin ada di Arab Saudi. Ya, kemudian dia diminta berfatwa terkait dengan masalah chess-nya, Pak. Padahal di chess-nya itu ada namanya Ahmad Kadirov. Itu bapaknya yang sekarang jadi presiden chess-nya namanya Ramzan Kadirov. Dia mufti, Pak. Ini tinggal di hutan, Pak. Dulu Ramzan Kadirov ini tinggalnya di tengah hutan. Berjuang bersama-sama Zokhar Dudayev,
Aslan Maskadov dan lain sebagainya. Mereka para mujahidin. Tetapi ulama-ulama setempat ini nggak dihargai, Pak. Bapak bagaimana perasaannya? Ada ulama mufti di setempat, mereka konsultasi dengan di Arab Saudi, Pak. Sakit hati Pak Ahmad Kadirov, Pak. Sebagai ulama dia nggak dihargain. Padahal dia ini mufti. Ya memang akidahnya akidah Maturidi, karena memang madhab orang-orang Chechnya ini kebanyakan memang akidahnya akidah Maturidi. Taliban itu Maturidi, Pak. Mazhabnya apa? Mazhab Hanafiyah. Tapi karena nggak dihargai dia akhirnya sakit hati, Pak. Turun gunung, Pak. Gabung dengan Rusia. Mujahidin terpecah semua, Pak. Maka semenjak turunnya Ramzan Kadyrov dari barisan Mujahidin Chechnya, itu membuat kemudian hari ini, Pak, tumbang semua pergerakan jihad yang ada di Chechnya. Kenapa, Pak? Karena tidak menghormati yang namanya kearifan lokal. Muktamar Ahlus Sunnah wal Jamaah kemarin, Pak, itu menghilangkan, menafikan gerakan Wahabi Salafi sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa, Pak? Dari akidah, Pak, dia menyisi daripada jumhur, daripada akidah seluruh kaum muslimin di dunia, Pak. Itu karena memang ternyata Wahabi ini mengkafirkan daripada Asy'ariyah dan Maturidiyah dan Thahawiyah. Gitu. Terus dia mau ikut siapa? Gitu. Yang kedua dalam mazhab mazhab fikih, dia termasuk anti mazhab, Pak. Salafi ini anti mazhab. Dia tidak bermazhab. Kalau begitu berarti dia bikin mazhab baru, seharusnya. Tapi kalau bikin mazhab baru nggak bisa langsung diterima. Kenapa? Perjalanan mazhab sampai hari itu mengalami ribuan tahun, Pak, model verifikasi. Maka ada namanya pendapat Mu'tamad Fikih Syafi'i, pendapat-pendapat terkuat. Diverifikasi lagi, mana pendapat yang lemah, mana pendapat yang kuat. Terus diverifikasi lagi, dibikin mukhtasornya, dibikin fatwa-fatwanya dalam mazhab Syafi'i. Maka ada namanya ashab dalam Imam Syafi'i, ada Imam Muzani, ada Imam Romli, Imam Rafi'i, ada Imam Nawawi. Walaupun mereka sudah sampai pada taraf mustahid mutlak, tapi tawaduknya mereka tetap berpegang kepada. Makanya ulama-ulama ahli hadis seperti Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, itu semua mazhabnya mazhab Syafi'i, Pak. Nah, inilah menurut saya kesalahan-kesalahan kita dalam dakwah itu sendiri gitu. Tuh. Selanjutnya apa tadi, Pak? Oh, yang tadi ya. Jadi begini. Saya dulu ini suka yang namanya jihad, Pak. Dan saya selalu berdoa, walaupun saya aswaja, tapi berdoa minta kepada Allah bisa gabung dengan kelompok-kelompok mujahidin. Karena saya suka kepahlawanan, keberanian, syaja'ah dan sebagainya. Tapi sampai kemudian saya dipertemukan oleh kelompok-kelompok JI, beberapa asatid saya dan sebagainya. Lalu dari situ saya malah nyebrang kelompok Aman Abdurrahman. Akhirnya virus takfir ini mulai masuk ya kemana-mana dan sebagainya. Akhirnya saya berpikir, wah, pekerjaan saya sebagai seorang anggota polisi ini gitu. Tapi selama saya gabung dengan kelompok-kelompok takfir ini, saya belum tega mengkafirkan ulama-ulama kaum muslimin. Ya, tidak pernah mengkafirkan ulama-ulama kaum muslimin. Kalau pemerintahan iyalah, makanya saya keluar dari kepolisian. Gitu. Tetapi saya masih belum menerima kalau ulama kaum muslimin dikafirkan. Makanya dulu ketika ada buku yang berjudul tentang Muqtatafat min Samaratil Jihad, ya. Jadi terkait buah daripada jihad yang dikarang oleh Syekh Al-Maqdisi terkait protes dia kepada orang-orang Syekh Abu Musab Az-Zarqawi, ya, terkait paham-paham takfir di kalangan mujahidin. Jadi dulu, Pak, ada makor namanya. Makor itu sebelum kita masuk kepada, makor itu kayak semacam safe house. Jadi sebelum ikhwan masuk ke daerah konflik seperti di Irak, itu pasti transit dulu di daerah tempat. Di situ sambil dikelola oleh ikhwan-ikhwan. Lalu ditanyalah, ada yang namanya, kalau paham takfir itu ada istilahnya tabayun wa tawakuf. Tabayun wa tawakuf itu maksudnya check and recheck. Ya, dicek akidahnya, Pak. Makanya kalau ada kelompok yang suka ngetes akidah, ini paham hauroh. Gimana antum mengkafirkan Syekh Utsaimin? Tidak. Antum mengkafirkan Syekh bin Bas? Tidak. Loh, kenapa dikafirkan? Ya karena memang mereka ini togut. Kan sampai seperti itu mereka. Nah, karena paham-paham seperti itulah kemudian Abu Musab Zarqawi mengganti semua panitia lajnah penerimaan para mujahidin ini untuk apa? Untuk diselesaikan dari paham-paham takfiri. Karena memang sejak 2006-2007 daulah Irak itu memang sudah tersusupi oleh paham-paham Khawarij. Dan kita punya banyak dokumen-dokumen tersebut. Bahkan sampai ada Jamaah Ansar al-Islam.
itu mengirimkan surat kepada Syekh Aiman tentang bagaimana amir mereka yang ada di Kirkuk, yang ada di Mosul itu dibunuh oleh kelompok ISIS ini. ISI ya, belum ada ISIS namanya. ISI namanya. Nah, dari situlah kemudian kita sudah melihat bahwa karena kita update terus berita mujahidin, di kelompok Syekh Jarqawi ini banyak paham-paham takfir. Yang kebanyakan mereka ngambil dari ikhwan-ikhwan di Aljazair, di Libya, dan Tunisia. Makanya kemudian Tunisia ini merupakan bala tentara ISIS terbesar. Yang kedua adalah dari Saudi. Ya, kenapa? Karena memang pahamnya adalah paham dakwah Najd yang terpaku, yang terinspirasi dengan dakwah Muhammad bin Abdul Wahab. Dan hampir kebanyakan paham-paham takfir itu banyak mengambil daripada referensi kayak kitab-kitab semacam Nawaqidul Iman, pembatal-pembatal keislaman. Ada yang namanya Risalah Makna Tauhid karangan Muhammad bin Abdul Wahab. Lalu kemudian Ad-Durar Ats-Tsaniyah. Ya, karena menganggap bahwa ajaran Muhammad bin Abdul Wahab itu steril dari kesalahan, maka sejak itu ya ancaman ekstrim itu akan selalu ada, Pak. Kenapa? Karena kalau udah dianggap nggak boleh salah ajaran Muhammad bin Abdul Wahab, ini sekarang nggak ada jaminan pemuda-pemuda ya itu mempelajari kitab-kitab Najd, Pak. Maka sebenarnya ada kata-kata dari muhaddis Syarif Al-Auni pernah mengatakan ingkaru alaqatun at-takfir ad-durar ats-tsaniyah khiyanatun lil ummah wal watan. Mengingkari adanya korelasi antara paham-paham takfiri dengan kitab ad-durar ats-tsaniyah fi ajwab bin Najdiyah, maka berarti dia telah mengkhianati umat dan negara Saudi sendiri. Kenapa? Kalau sampai hari ini ya masih kalau a'immah dakwatun Najd ya yang modern hari ini seperti Syekh Fauzan, Syekh bin Baz, ya, syekh-syekh yang lain tetap mengagungkan sejarah Muhammad bin Abdul Wahab bahwa dia nggak boleh salah dan selalu benar, maka sejak itu pemikiran takfir itu akan terus ada, Pak. Ini ulama udah banyak membahas masalah ini. Ya. Maka dulu saya sempat agak marah kalau dibilang dikit-dikit Wahabi, dikit-dikit Wahabi. Ternyata setelah saya masuk penjara, betul. Memang dari situ. Kita bukan mau fitnah, ya saya bisa pertanggungjawaban ya pembicaraan kalam ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak ya yang memberikan fatwa sampai kemudian menumpahkan darah sesama kaum muslimin, menuduh kaum muslimin jatuh pada kekafiran dan kesyirikan. Itu dia. Jadi Pak, intinya takfir itu adalah bi annahum yukafiruna bidzanbin wa ya'taqiduna dan ban malaika bidzanbin. Mereka mengkafirkan karena sebab dosa dan meyakini sebuah dosa yang sebetulnya bukan dosa. Dosa apa yang dialami oleh kaum muslimin hari ini? Tanda tangan kesetiaan Pancasila kafir. Hormat bendera kafir. Setia kepada Pancasila kafir. Meyakini sebuah dosa yang sebetulnya bukan dosa. Ini mirip Pak metodologi dengan Ali bin Abi Thalib ketika dia dikafirkan oleh Khawarij. Kenapa, Pak? Karena menerima tahkim. Dan tahkim berhukum dengan hukum manusia. Itu adalah kekafiran. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hanya hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata setelah didatangi oleh Ibnu Abbas untuk menyadarkan orang Khawarij, ya, bahwa kata Ibnu Abbas tidak setiap yang berhukum dengan hukum manusia itu adalah kekafiran. Loh, kata orang-orang Khawarij, loh, memang ada di Al-Qur'an, ada. Di surat An-Nisa ayat 35. Fa in kiftum sikaqa bainihima faba'atsu hakaman min aliha wa hakaman min alihi. Ya kan? Kalau terjadi perselisihan ya, bentrokan ya, maksudnya terjadi perselisihan antara suami dan istri yang akan berujung perceraian, maka utuslah dari pihak perempuan seorang hakam dan seorang laki-laki seorang hakam. Untuk apa? Ya, untuk mencari jalan keluar. Kali aja pernikahan ini bisa dipertahankan. Maka di dalam sidang perceraian Pak ada namanya ruang mediasi. Untuk apa? Untuk dicari solusi. Inilah yang disebut dengan arbitrase, ya, mencoba mencari solusi. Dan ini dikafirkan, Pak. Ternyata di Al-Qur'an membolehkan itu. Faba'atsu hakaman min alihi wa hakaman min ahliha. Utus dari pihak perempuan seorang hakam dan pihak laki-laki seorang hakam. Lalu yang kedua adalah kisahnya Sa'ad bin Mu'adz. Ketika orang Yahudi Bani Quraidah meminta tahkim atas persoalan pengkhianatan Bani Quraidah. Apa keputusan Sa'ad bin Mu'adz? Yang laki-laki dibunuh.
yang anak-anak dan perempuan dijual. Ya. Ini keputusan siapa, Pak? Sa'ad bin Mu'adz. Bukan keputusan Allah dan Rasulnya. Tapi keputusan Sa'ad bin Mu'adz. Tapi apa kata Rasulullah? Aras Allah bergetar. Dan keputusan Sa'ad bin Mu'adz itu mirip apa jadi yang keputusan Allah dan Rasulnya. Karena memang buat pengkhianat keras. Dan ini tahakum, Pak. Ya, arbitrase yang dilakukan oleh Sa'ad bin Mu'adz. Dan itu bukan kekafiran. Akhirnya Pak, dari sini Pak, Ibnu Abbas bisa menyadarkan 8.000 dari 12.000 khawarij pada saat itu. Kenapa? Bi annahum yukafiruna bidzanbin, mengkafirkan karena sebab dosa yang sebetulnya meyakini dosa yang sebetulnya bukan dosa. Dan ini mirip hari ini Pak, metodologi yang dipakai oleh kelompok-kelompok takfir. Wallahu a'lam bishawab. Itu Pak.